قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. Baik, hari ini kita lanjutkan pembahasan kita. Untuk mempersingkat waktu, silakan tampilkan langsung matanya. Siapa adminnya? Bang Kemal ya? Iya, benar Ustaz. Kita membahas 4 bab di dalam Muqaddimah Al-Jazariyah, insyaallah. Hari ini kita bahas masalah bab al-waqaf wal ibtida dan juga babul maqtu'i wal mawsul. Ke bawah lagi bawah. Ya, bab ma'rifatil waqfi wal ibtida. Ya, ini bab ini pendek ya. Tapi kandungannya banyak. Masalah waqf ibtida ini secara isinya, isi babnya ini dia pendek sedikit ya, tidak seperti bab makhraj, sifat, bab tanbihat kemarin. Tapi dia kandungannya, penjelasannya, rinciannya ini panjang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wa li a'immatil mu'minin. Amin. Qala an-nazim Syekh al-Imam al-Faqih al-Muqri al-Muhaddits Abul Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf bin Al-Jazari Al-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullah ta'ala. Bab ma'rifatil waqfi wal ibtida. Wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi wal ibtida wa hiya tuqsamu idzan thalathatan tammun wa kafin wa hasan. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي تم فالكافي ولفظ فامنعا إلا رؤوسا لا يجوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام kedua harokat wala haramun ghairu ma lahu sabab. Sekarang kita bahas masalah mengenal permasalahan waqaf dan ibtida. Apa itu waqaf? Apa itu ibtida? Berkata An-Nazim Al-Jazari, wa ba'da tajwidika lil hurufi la budda min ma'rifatil wuquf. Setelah Anda mengetahui permasalahan tajwid, ya, permasalahan makhraj huruf, sifat huruf, tanbihat seputarnya, maka la budda ini dalam bahasa Arab termasuk satu kata ya. La itu bukan berarti tidak, tapi la budda itu sudah menjadi suatu kalimat yang mengandung makna wajib. La budda min ma'rifatil wuquf. Haruslah engkau mengetahui tentang tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf. Wal ibtida dan juga ibtida. Apa itu waqaf dan apa itu ibtida? Kita harus mengenal dulu. Ketika dalam membaca Al-Quran kita mengenal berhenti dalam membaca. Apa saya Pak? Pemberhentian dalam bacaan Quran itu dapat diklasifikasi menjadi 3. Pemberhentian bacaan Al-Quran itu dapat diklasifikasi menjadi 3. Ya, kalau kita baca Quran kadang-kadang nafas kita nggak kuat, pasti ada saja kan kita ada memotong suara kita untuk memberhentikan suara kita atau bacaan kita. Nah, itu namanya adalah berhenti. Nah, tapi dalam bahasa Arab, ya, berhenti itu punya berbagai macam bahasa dan juga berbagai macam makna. Secara khusus dalam ilmu tajwid, ya, permasalahan waqaf ini juga diperinci. Apa saja macam-macam klasifikasi dalam berhenti ketika membaca Al-Quran. Yang pertama namanya al-waqfu. Al-waqfu
itu adalah kita berhenti membaca suatu bacaan, berhenti membaca suatu ayat atau suatu kalimat dalam Al-Quran dengan niatan memulai kembali, bacaan tersebut. Jadi berhentinya bukan berhenti total, tapi dia berhenti dalam rangka ingin memulai kembali bacaan tersebut tanpa dengan kadar waktu yang dapat memungkinkan mengambil nafas, dengan kadar waktu yang memungkinkan untuk mengambil nafas kembali untuk memulai bacaan kembali. Jadi wakaf itu secara istilah ya. Saya buat bahasa Indonesia saja biar mudah dipahami. Berhenti pada suatu kalimat atau suatu ayat di dalam Al-Quran dengan niatan untuk memulai kembali bacaan tersebut dan dan dia berhenti dengan kadar waktu yang memungkinkan untuk bernafas kembali, mengambil nafas. Wakaf. Jadi ini klasifikasi pertama dalam pemberhentian bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Qat'a'. Al-Qat'a' itu adalah kita berhenti membaca suatu kalimat atau ayat di dalam Al-Quran dengan berhenti total. Artinya tidak ada niatan lagi untuk memulai kembali bacaan. Ya, tidak ada niatan kembali untuk memulai lagi bacaan. Ya berarti kalau kita sudah benar-benar selesai rampung baca Al-Quran, misalnya baca surat Al-Baqarah 20 ayat. Ya, ayat 20 itu memang ketika kita sudah selesai, sudah tidak ingin lanjut lagi. Berarti itu namanya bukan wakaf, tapi namanya qat'a'. Qat'a' itu secara bahasa apa? Memotong. Artinya memang kita sudah tidak ingin melanjutkan lagi bacaan. Secara total itu namanya al-qat'a'. Yang ketiga adalah as-sakt atau as-saktah. Nah, as-saktah ini definisinya hampir sama dengan wakaf. Definisi bersama dengan wakaf itu memotong bacaan atau memberhentikan bacaan kalimat atau ayat dalam Al-Quran, tetapi dia ada niatan untuk meneruskan kembali. Nah, dengan tanpa mengambil nafas. Jadi biasanya kalau wakaf kan dia ngambil nafas. Tapi kalau saktah dia ada tanpa mengambil nafas. Kenapa? Karena sebenarnya dia ini niatnya wasol. Wasol itu apa? Menyambungkan bacaan. Tetapi seakan-akan wakaf. Makanya kalau istilah guru kami itu saktah itu dibilang wakaf rasa wasol. Wakaf rasa wasol. Sebenarnya dia saktah itu wakaf tapi rasanya wasol. Ya, di dalam riwayat Hafs an Asim itu ada 4 tempat. Mungkin kita juga sudah tahu ya. Kita tahu sering juga menemukan dalam mushaf kita 4 tempat saktah dalam Al-Quran. Pertama di surat Al-Kahf ya. Kalau dari urutan ini dulu Al-Kahf. Surat Al-Kahf ayat 1 menuju ayat 2. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di situ ada iwaja dan qayyima. Di situ di lafaz iwaja ada sak, ada sin dalam mushaf kita. Nah, itu namanya dia sak. Artinya apa? Kalau kita ingin terus, ya maka kita jangan ambil nafas. Iwaja qayyima, jangan. Jadi kita sedikit tidak mengambil nafas karena niatnya kita ingin wasol. Tapi jangan diwasolkan juga. Jangan iwaja qayyima, jangan menjadi ikhfa aja jangan menjadi ikhfa. Jangan menjadi ikhfa hakiki. Ya. Karena dalam riwayat Hafs itu wajib saktah. Kalau kita ingin niatkan wasol. Tapi kalau kita niatkan wakaf, ya berarti tidak usah di saktah. Misalnya kita memang pengen berdiri, yang wajah.
maka cukup setelahnya kita langsung mulai dengan qayyimah dengan mengambil nafas diperbolehkan. Tapi yang lebih utama kita mengamalkan saktanya. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima iwaja qayyima iwaja qayyima, jangan iwaja qayyima, berada dan sekalian jangan. Namanya sak. Lalu yang kedua surah Al-Kahf ayat 1 menuju ayat kedua. Kalau urutannya Yasin ya, surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Yasin ayat 52. Jadi di lafaz marqadina hadza. Marqadina hadza. Nah itu bagusnya dia sakit ya. Sakit. Jadi jangan marqadina hadza, jangan terobos, jangan juga kita ngambil nafas. Marqadina hadza, jangan. Ya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya, itu. Selanjutnya di Al-Qiyamah. Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq wa qila man raq man raq, jangan maraq, jangan di bila gunnah, jangan langsung diwasol, jangan juga ngambil nafas. Wa qila man raq laman. Ya, terakhir di Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana gitu ya. Jadi dia tanpa mengambil nafas, berhenti tapi niatnya wasol sebenarnya, tanpa mengambil nafas. Apa hikmahnya? Wallahu alam ya. Hikmahnya kalau tanya hikmah seputar masalah hukum-hukum ini, wallahu alam saya tahu. Ya jelas kita ketika mendapatkan ini berdasarkan dari riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW ya, dari para riwayat Imam Qiraah. Karena sakta ini nanti banyak perbedaan juga. Kalau riwayat hapus kan seperti ini di empat tempat itu. Sementara di riwayat lain empat tempat ini nggak disahkan. Di qiraah lain empat tempat ini nggak disahkan. Jadi misalnya riwayat lain, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Ya, jadi dia nggak disahkan. Ada ya, seperti itu. Atau ada juga dia sakitnya di tempat lain. Contohnya apa? Ketika dia bertemu dengan hamzah qata. Hamzah qata. Hamzah qata itu kalau dalam bahasa Arab hamzah yang ada palanya atau hamzah yang muncul. Lihat ya, hamzah qata. Contohnya misal lafaz al-arub. Al-arub. Al-arub itu riwayat hamzah misalnya, atau qiraah hamzah itu dia membaca dengan sakit. Al-arub. Al-arub. Nah, itu sedikit awasan aja. Tapi yang kita amalkan hafs ya, hafs saja minimal itu. Jadi dia sakit. Nah, selain sakit berarti dia entah qata atau waqaf. Ya, entah waqaf atau qata. Nah, sekarang pembagian wakaf itu ada beberapa macam, termasuk pembagian ibtidah. Kalau ibtidah tadi wakaf kan berhenti bacaan, tangannya mulai kembali dengan kadar untuk mudah mengambil nafas. Nah, ibtidah itu apa? Memulai bacaan kembali. Ya, memulai bacaan kembali. Ya kan nggak mungkin kalau kita berhenti terus kita nggak mulai kembali. Kalau nggak mulai kembali namanya qadar. Tapi kalau kita ingin berniat mulai kembali namanya ibtidah. Ibtidah. Nah, wakaf itu dibagi tiga. Wahya tuqsamu idzan salatatan damun wa kafin hasan. Di bait yang gitu ya. Wahya tuqsamu idzan salatatan damun wa kafin hasan. Yaitu wakaf itu ada tam, ada wakaf kaf, ada wakaf hasan. Nah, wakaf tam, wakaf kaf, dan wakaf hasan ini sebenarnya pembagian dari turunan wakaf lagi.
Jadi kalau saya bikin suatu diagram atau gambaran umum, wakaf itu secara garis besar dibagi 4. Pertama ada namanya wakaf idtirari. Wakaf idtirari. Wakaf idtirari itu adalah wakaf yang terjadi ketika kita dalam kondisi darurat. Misal kita nafasnya nggak kuat, ya, atau misalnya batuk, ya, kita lagi baca, enak-enaknya baca Al-Quran, tiba-tiba nafasnya nafasnya nggak mendukung, sehingga kita berhenti bacaan di situ, walaupun sebenarnya itu bukan berhenti yang pas. Namanya wakaf idtirari. Lalu yang kedua ada wakaf namanya wakaf ikhtibari. Ikhtibari itu adalah wakaf yang dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya untuk mengetes bacaan pada kalimat yang disuruh untuk wakaf. Nah, ini kita akan bahas ikhtibari waktu mausul. Di waktu mausul itu ada, jadi misalnya dia berhenti di lafaz, misalnya ada lafaz, misalnya lafaz syahadat aja, asyhadu alla ilaha illallah atau alla ilaha illallah. Coba berhenti di lafaz alla ilaha illallah. Bacanya anla atau Allah. Di situ nunnya ada atau tidak? Ada. Tentunya ada nunnya ya. Jadi kalau kita berhenti di asyhadu an, jangan berhenti di asyhadu Allah. Karena sejatinya itu ada nunnya. Ada nunnya. Beda nanti kalau dia lafaz memang tidak ada nunnya. Nanti kita akan bahas waktu mausul. Mausul jadi berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Al-Quran juga bentuk wakaf ikhtibar. Yang ketiga ada wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari. Ikhtiyari itu adalah wakaf karena pilihan sendiri dia. Pilihan sendiri untuk berhenti di tempat-tempat tertentu. Nah, ikhtiyari inilah dibagi menjadi tam, kaf, dan hasan. Satu lagi ada qobih. Qobih. Satu lagi qobih bawah itu ada. Jadi tam, kaf, hasan, dan qobih. Sebenarnya 3 ya, bagian wakaf yang paling utama 3. Dan satu lagi ada menambahkan intibori. Intibori itu nah ini Allah alam. Kalau itu tadi saya belum tahu. Jadi saya lebih memilih 3 saja. Ya, wakaf apa tadi? Wakaf ikhtiyari, ikhtibari, dan ikhtiyari. Nah sekarang dibahas ini adalah ikhtiyari. Kenapa hanya ikhtiyari yang dibahas? Karena ikhtiyari, ikhtibari itu dimaafkan wakafnya. Artinya wakafnya dimaafkan dan dimaklumi. Sementara wakaf ikhtiyari ini ada yang dimaklumi, ada yang nggak dimaklumi. Berarti yang nggak bisa sembarangan. Kalau Anda dan orang biasanya wakaf pada tempat-tempat tertentu yang pilihan dia itu pasti dia ada makna tertentu. Entah karena dia tahu maknanya atau mungkin dia sengaja untuk berarti di tempat tersebut untuk merusak makna. Nah, makanya bab wakaf ini banyak para ulama yang membuat buku sendiri atau kitab sendiri masalah wakaf tidak. Ada kitab Al-Waqf wal Ibtida fi Qur'anil Karim. Ada. Itu banyak kitab-kitab. Bahkan para ulama tajwid itu menjadikan ilmu wakaf itu ilmu tersendiri. Jadi dia bukan ilmu tajwid, jadi ilmu wakaf. Jadi membahas bagaimana wakaf yang benar, bagaimana itu tidak benar. Dan itu penting, ahamiyahnya sekali. Ahamiyahnya itu penting sekali setelah kita belajar tajwid. Agar apa? Ketika membaca ayat-ayat itu kita nggak sembarangan berhenti, nggak sembarangan memulai. Jadi kalau kita jalan aja naik motor, naik mobil itu ada lalu lintasnya, ada lampu merahnya, ada tujuan kita nggak sembarangan terobos, lagi dan baca Al-Quran. Jadi karena berhenti mulai itu pengaruh sekali dalam makna. Nanti saya akan tambahkan ada sumber tentang bagaimana wakaf tidak benar Al-Quran. Baik, jadi tam kaf hasan. Tam kaf hasan ini adalah wakaf ikhtiyari. Nah, apa yang tam? Wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan abtadi. Fattamu. Jadi pembahasannya jadi wahya lima tamma fa illam yujadi ta'alluqun aw kana ma'nan abtadi fattamu. Nah, apa itu wakaf tam? Wakaf tam itu adalah wakaf yang telah sempurna. Ya, yang dia tidak memiliki ta'alluq. Ta'alluq itu hubungan dari segi makna maupun dari segi lafaz. Maksudnya dari segi lafaz apa? Dari segi i'rab. I'rab itu dari segi kaitannya dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu atau ilmu sintaksis. Jadi misalnya dia tidak ada hubungan dengan jar majrur. Ya,
Tidak ada hubungan dengan misalnya fa'il, fi'il, maf'ul. Nah, ini kalau belum belajar bahasa Arab, semoga dimudahkan nanti belajar bahasa Arab ya, karena sebagai ulama mengatakan kalau antum pengen belajar tajwid itu juga mesti bisa belajar bahasa Arab. Apalagi mas bapak tidak ini. Minimal tahu nahwu dasar, karena pengaruh sekali tentang masalah nahwu. Berhentinya tahu bagaimana hubungan makna maupun hubungan lafaz. Jadi tam itu adalah wakaf yang dia sempurna karena tidak memiliki keterkaitan dengan lafaz setelahnya atau kalimat setelahnya dari segi makna maupun dari segi lafaz i'rab. Dari segi nahwu, i'rab nahwu sama. Jadi itu tam. Ya, tam. Nah, contohnya apa? Tam itu ya misalnya terjadi pada akhir-akhir surat. Akhir-akhir surat, misalnya akhir surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sampai anta maulana waghfir lana warhamna maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, itu dia ayat 286 Al-Baqarah ini, dia udah nggak ada hubungan lagi dengan Ali Imran ayat 1. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sudah tema baru dari segi maknanya maupun dari segi lafaznya. Nggak ada hubungan ikrah di antara ayat tersebut. Atau mudahnya Al-Fatihah deh, ke ayat Al-Baqarah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Seterusnya itu dia tidak ada hubungan makna dan lafaz. Jadi setiap akhir surat itu tam, tam. Atau pada kisah-kisah, ya, Al-Quran punya kisah-kisah. Misal di dalam surat Al-Baqarah, saja yang dimulai dari ayat 67, ketikanya kisah Nabi Musa Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ketika kisah penyembelihan sapi kaum Yahudi pada Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu ayat dari 67 ya. Itu dia sampai berhentinya di ayat, kita cek dulu ya. Di ayat 74. Ayat 74. Nah, itu dia selesai ketika kisah masalah sapi ya, masalah sapi di kalangan kaum Yahudi ketika Nabi Musa alaihissalam menyuruh untuk menyembelih sapi di kalangan mereka banyak berontak, mereka banyak bertanya. Nah, itu kisahnya berhenti di ayat ke-74. Nah, itu namanya wakaf tam. Walaupun dia bukan akhir surat. Ya, selama jadi temanya. Jadi kan dalam kalau surat-surat panjang ya. Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah yang panjang-panjang suratnya, lebih dari 10 ayat, lebih dari 100 ayat. Banyak tema-tema di sana. Selama tema-temanya itu dia ada awal dan akhirannya, walaupun belum akhir ayat atau akhir surat, maka dia bisa dari situ wakaf tam. Intinya apa? Sampai sempurna kisahnya. Nah, gimana cara taunya? Sekarang mudah kalau di mushaf terjemahan, mushaf yang ada terjemahan Indonesia. Biasanya kalau wakaf tam itu bisa diketahui kalau dari judul subbab ya. Misalnya mushaf Indonesia ada kisah misalnya. Al-Baqarah 1-5 tentang kisah orang-orang beriman. Berarti 1-5 Al-Baqarah itu ayat kelima Al-Baqarah sudah wakaf tam. Ayat 6-7 tentang sifatnya orang-orang kafir. Berarti dia wakaf tam sampai ayat 7. Ayat 8 sampai ayat 20 tentang sifat orang-orang munafik. Nah, ayat 20 itu wakaf tam. Nah, seperti itu. Bisa dibagi-bagi artinya per tema. Nah, ini wakaf tam. Ini wakaf yang sempurna. Wakaf yang sempurna. Dan kita seperti itu ketika wakaf. Jadi kita misalnya baca Al-Baqarah 1-5, ya jangan baca cuma sampai 3 ayat atau cuma baca 4 ayat. Itu tidak baik. Nanti akan membahas saja. Nah, itu wakaf utama. Jadi dia nggak ada hubungan lafaz, nggak ada hubungan makna. Ya. Ada juga sekarang wakaf kafi. Wakaf kafi itu apa? Wakaf yang dia kafi itu cukup.
Waqaf cukup. Artinya apa? Dia sempurna, dia sempurna, dia sempurna secara lafaz. Dia sempurna secara lafaz. Artinya tidak ada hubungan i'rab. Tidak ada hubungan i'rab atau hubungan nahwu di dalamnya. Tetapi dia sebenarnya masih ada hubungan makna dengan ayat setelahnya. Ayat setelahnya. Contohnya di mana? Contohnya di surat As-Saffat. Di surat As-Saffat innakum latamurruna 'alaihim muslimin. Ya. As-Saffat 137 sampai 138. 137 sampai 138. Yang punya ayatnya wa innakum latamurruna 'alaihim muslimin wa bil-laili afala ta'qilun. Wa innakum latamurruna 'alaihim muslimin wa bil-lail. Nah, sebenarnya bil-lail ini dia punya makna yang berkaitan dengan ayat sebelumnya, tapi cukup kita berhenti di muslihin wa innakum latamurruna 'alaihim muslihin, itu cukup. Ya cukup. Jadi boleh berhenti di situ. Walaupun sebenarnya masih ada kaitan secara makna. Tapi kalau kita berhenti wa innakum latamurruna 'alaihim muslihin wa bil-lail, nah, jadi tam. Jadi sempurna. Jadi ya menyempurnakan maknanya. Sofat ayat 137 sampai 138. Itu waqaf kaf. Ya. Atau juga waqaf kaf itu misalnya di Al-Baqarah saja, misalnya di surat Al-Baqarah 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebenarnya dia itu kaf ya, cuman masih ada hubungan dengan ayat setelahnya. Apa ciri orang beriman? Ayat 4 masih ada. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu waqaf kaf. Gimana biar tam? Ya baca sampai habis. Sampai ayat kelima. Jadi walaupun dia sudah akhir ayat, ya maaf ya sudah akhir ayat, tapi dia belum akhir tema. Jadi kita mesti bedakan mana yang akhir ayat, mana yang akhir tema. Jadi kita belum tentu berarti di akhir ayat itu tam, tentu. Ya. Minimalnya kafi. Kita berarti di akhir ayat ya, apapun suratnya, apapun ayatnya, kita berarti di akhir ayat itu minimal sekali tam. Minimal sekali itu kaf, cukup. Tapi belum tentu tam. Itu tam, maka sehingga jadi diutamakan kita mendahulukan tam. Sempurna makna, sempurna lafaz. Yang ketiga adalah hasan, waqaf hasan. Nah, kalau hasan dia masih waqaf hasan itu maksudnya yang baik. Artinya memang dia sudah cukup, dia baik untuk berdiri itu sudah baik. Cuman dia masih memiliki hubungan secara makna dan juga secara lafaz. Artinya masih memiliki hubungan secara lafaz dan bisa juga hubungan secara makna. Contohnya apa? Misalnya Al-Fatihah ayat 1, ayat 2. Alhamdulillah. Kita berarti di situ misalnya. Alhamdulillah. Itu waqaf hasan. Waqaf hasan. Terus kita mulai Rabbil alamin. Nah, kalau waqaf hasan itu dibilang fal kafi wal lafdhul famna'an fabtadi fattamu fal kafi wal lafdhul famna'an illa ru'usal ayjawiz fal hasan. Kalau waqaf hasan itu dia nggak boleh untuk memulai setelahnya. Ya, jadi misalnya kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillah Rabbil alamin. Kenapa? Karena Rabbi ya, Rabbi ini adalah badal. Dalam ilmu nahwu dia badal dari sifat Allah. Badal dari sifat Allah. Sehingga jangan dipisah, mesti berhubungan. Apalagi dia harakat majrurnya mengikuti lafaz Allah. Jadi mana Allah itu menjadi adalah sebagai mengikuti dari ada harfu jar di lillah. Ya, sebagai mubtada khobar dalam ilmu nahwu, sehingga tidak boleh diputus. Walaupun kita berarti di alhamdulillah itu hasan, tapi ketika yang memulai setelahnya jangan langsung dimulai setelahnya, mesti diulang lagi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, seperti itu.
itu wakaf. Jadi wakafnya wakaf tam. Ya, kalau kita seperti sampai al-alam. Ya. Begitu pula misal bismillah. Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh. Karena ar-Rahman itu sifat. Sifat mausuf. Allah sebagai mausuf, ar-Rahman-Rahim sebagai sifatnya Allah. Jadi nggak boleh Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Mesti digabung. Kalau begitu berarti di Bismillah, hasan. Cuman jangan diulang, jangan dimulai langsung ke ayat setelahnya atau ke kata setelahnya. Jangan Bismillah ar-Rahmanir-Rahim. Adapun kaf dan tam tadi itu nggak harus diulang. Ya, nggak harus diulang. Jadi yang harus diulang itu hanyalah yang hasan. Illa ru'usal ayyi jawis fal hasan. Kecuali kalau dia sudah berada di akhir kalimat dan menuju kepada ayat setelahnya yang dari ayat baru, maka tidak masalah. Kayak misalnya Al-Fatihah ya, dari ayat 1 sampai ayat 3 itu semua masih ada hubungan secara lafaz maupun secara makna. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu kenapa Ar-Rahman? Dalam ilmu bahasa Arab nggak boleh satu kata ujuk-ujuk langsung majrur. Dia mesti seharusnya Ar-Rahman. Malik juga seharusnya Maliku Yaumiddin. Kenapa jadi Maliki? Karena dia masih ada hubungan iqrab dengan Rabbi sebagai badal atau sebagai ataf bayan. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena dia sudah berada di ujung ayat, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sebagai dan juga dia sebagai pangkal ayat, maka tidak mengapa berhenti. Dipotong-potong, maka itu sunnah. Karena itu sunnah, walaupun mereka masih ada hubungan makna dan lafaz. Jadi sunnahnya sebagaimana hadis dari Anas bin Malik ketika beliau mensifatkan sifat bagaimana bacaan qira'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, beliau memutus bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu udah beda baru, udah beda pembahasan dan juga tidak ada hubungan makna dan lafaz. Ya. Makanya dia tidak termasuk bahasa wakaf hasan. Jadi wakaf hasan itu sebenarnya di Al-Fatihah itu ayat 2 sampai ayat 4 itu. Ayat 5 sudah berbeda bahasa. Nah, tadi tentang basmalah itu khilaf ya. Jadi kalau kali ada di hadis yang Anas bin Malik, ya, Rasulullah membaca basmalah. Karena memang ada riwayat mengatakan Rasul membaca basmalah secara jahar. Tapi dalam riwayat lain ada juga Rasulullah dan para sahabat terutama khulafaur rasyidin tidak membaca basmalah secara jahar. Ya, ala kulli hal itu boleh pakai dua-duanya. Ya, jadi itu membahas wakaf hasan. Jadi wakaf hasan itu nggak boleh langsung mulai ke setengah. Termasuk juga ayat 7. Karena saya bilang di Al-Fatihah, kita laki Al-Fatihah kemarin, ayat ke-7 di dalam riwayat Hafs an Asim. Ayat ke-7 itu satu ayat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu ayat. Satu ayat. Sehingga kurang pas saja kalau kita berhenti di 'alaihim pertama. Sebagaimana kebanyakan orang mengamalkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu sebenarnya berdiri 'alaihim pertama kurang pas. Wakaf hasan seharusnya lebih utama, walaupun nggak haram. Jadi wakaf hasan ini nggak sampai haram, tapi lebih utama. Lebih utama kita langsung mewasalkan satu ayat itu. Kalau nggak kuat bagaimana? Berarti 'alaihim kedua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang lagi, nanti masih hasan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Ya, jadi kalau saya pribadi yang lebih saya kuat satu ayat itu langsung. Ya, bagi masih muda-muda kuat lah ya satu ayat itu. Jadi untuk mengamalkan wakaf tam lebih utama. Jadi jangan dipotong di alaihim pertama, tapi di kalau nggak kuat minimal sekali alaihim kedua. Jangan tadi gue. Kenapa? Ghairi itu juga dia jar.
dia majrur. Kenapa majrur? Karena ngikutin siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia mudhaf ilaih. Alladzina an'amta 'alaihim siratal. Itu mudhaf ilaih pada lafaz siratal, mudhaf alladzina an'amta 'alaihim mudhaf ilaih. Wah, ini mengikuti, ya, dia mengikuti lafaz sebelumnya. Cek lagi, ada kitab i'rabul Quran, coba dicek ya. Setelah dia an'amta 'alaihim itu ghairi itu i'rabnya apa? Tapi ini masih ada hubungan dengan lafaz sebelumnya. Ghairi majrur karena dia ngikutin majrurnya mudhaf ilaih. Alladzina an'amta 'alaihim itu dia majrur fi mahalli majrur. Ya, dia majrur karena dia berada di posisi idhofah, walaupun dia sebenarnya nggak kelihatan majrurnya, karena alladzina an'amta 'alaihim dia isim mausuf mabni, ya, mabni. Dan jadi bagusnya di wasol, ya, satu ayat atau Al-Fatihah ayat 7 kalau kita ngikutin riwayat Hafs Asim. Nah, jadi basmalah ayat pertama, lalu ayat ketujuhnya adalah tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Memang ada qiraah lain, bahkan jumhur qiraah, banyak kan qiraah lain. Jadi yang berpendapat basmalah itu ayat pertama itu hanya dua kalangan. Pertama kalangan imam qiraah dari Kufah. Ya, jadi yang berpendapat basmalah itu ayat pertama dalam Al-Fatihah itu ulama qiraah dari Kufah. Kufah itu daerah Irak soalnya. Jadi Imam Hafs termasuk Imam Asim. Nah, saya udah bilang ya masalah qiraah riwayat thariqah Imam Asim berarti Imam Syu'bah dan Imam Hafs rawinya. Imam Asim, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai. Imam Hamzah, Imam Al-Kisai dan Imam Asim yang berpendapat basmalah sebagai ayat pertama di surah Al-Fatihah. Sehingga konsekuensinya ayat ke-7 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, panjang. Dan juga ulama Mekah, ulama ahli qiraah Mekah itu Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Tapi di sini Ibnu Katsir bukan Ibnu Katsir tafsir ya. Kalau Ibnu Katsir tafsir nama Ismail bin Tidak. Kalau ini Ibnu Katsir Abdullah bin Katsir. Ya. Dia dan beliau tabi'in, zaman tabi'in. Kalau Ibnu Katsir tafsir itu murid Ibnu Taimiyah. Zaman-zaman khalaf, zaman belakangan. Akhir ya. Beda. Jadi yang berpendapat basmalah itu satu ayat pertama adalah tadi siapa? Ulama Kufah. Asim itu sudah Hafs dan juga Syu'bah, Imam Hamzah dan Imam Al-Kisai dan juga Imam Ibnu Katsir. Jadi madrasah Mekah dan madrasah Kufah yang berpendapat basmalah pertama. Sisanya berarti apa? Imam qiraah dari Madinah, Nafi'. Lalu dari Basrah, Kufah, Abu Amr. Lalu dari Syam, Ibnu Amir. Mereka berpendapat basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi pertamanya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya punya 7 mushaf qiraah. Jadi mushafnya Hafs, riwayat Warsh, riwayat Asim. Pokoknya semua yang qiraah saya punya mushafnya satu-satu. Dan memang di situ mereka tidak nulis, mereka nulis basmalah, cuman basmalah yang pertama. Pertamanya alhamdulillah. Sehingga konsekuensinya bagi yang berpendapat basmalah bukan sebagian ayat pertama dalam Al-Fatihah, ayat ke-6 adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lalu ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau yang mengikuti pendapat ini, maka ketika dia berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim, waqafnya sudah waqaf kaf paling minimal. Waqaf kaf. Belum tam, karena tam itu dia masih ada hubungan sebenarnya. Waqaf kaf. Sehingga bagi yang mengamalkan qiraah misalnya qiraah war atau qiraah nafi' atau riwayat arsh atau riwayat lainnya, maka dia berhenti di alaihim pertama karena dia ke-6 itu di kaf, sehingga nggak masalah dan nggak ada boleh karena sudah kaf. Lalu mulai di ghairil maghdubi 'alaihim itu sudah cukup juga. Jadi itu perbedaannya. Sehingga kalau kita pakai riwayat Hafs, maka sebaiknya diwasolkan, ya, jangan berhenti. Walaupun itu waqaf hasan. Jadi ya kalau bisa itu diteruskan satu nafas. Ya. Kalau kita pakai riwayat Hafs seperti itu. Wa ghairu ma tamma qabihun wala. Nah, selain yang tadi disebutkan ada tam, ada kaf, ada hasan. Maka itu namanya qabih. Apa itu qabih? Jelek. Qabih jelek. Apa jelek? Ya jelek itu karena apa? Dia berhenti di sembarang tempat ya. Dia masih berhenti di sembarang tempat. Ya,
Bedanya gini, kalau qabih dia hampir sampai dengan hasan. Jadi dia masih ada hubungan lafaz dan hubungan makna. Tapi kalau hasan itu nggak berubah makna, nggak merusak makna, nggak merusak makna. Adapun qabih itu dia merusak makna. Kalau kita berhenti di situ. Contoh, syahadat aja. Misalnya di dalam Al-Quran ada lafaz la ilaha illallah. Terus kita berhenti la ilaha. Ini qabih. Kenapa? Karena kalau kita la ilaha berarti kita hanya menafikan saja, tidak ada Tuhan. Nah, ini waqaf yang qabih, yang tidak diperkenankan, haram. Nah, kita mesti berhenti la ilaha illallah. Sih, jelas. Atau misalnya yang paling sering jadi contoh kalau qabih itu di surat Al-Maidah. Al-Maidah, saya cek lagi ayatnya. Oh, bukan, maaf, bukan Maidah. An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu. Ayat 43. Al-Maidah ayat 43 itu sudah jadi contoh qabih. Jadi begini ayat bunyinya. Awal ayatnya kan begini. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini kan ayat tentang masalah pengharaman khamr dari bertahap, ya kan ada 4 ayat berturun berkala. Khamr itu kan nggak langsung diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat-ayat yang berturun berkala. Nah, An-Nisa 43 ini berkala ketika itu khamr belum diharamkan mutlak. Khamr itu diharamkan ketika apa? Ketika antum sholat itu minimal jangan mabok. Tapi setelah sholat boleh mabok. Ya, karena kan zaman dahulu jahiliyah itu khamr itu kayak air putih ya, minuman yang biasa ditenggak gitu, jadi kebiasaan mereka. Nah, An-Nisa 43 ini tentang apa? Tentang pengharaman khamr secara berkala. Allah melarang kaum muslimin ketika itu, dan itu udah di Madinah. Mereka minimal jangan minum khamr ketika sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, janganlah engkau dekat di sholat sedangkan engkau mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan dalam sholat. Jadi kan orang mabok itu kan ngomongnya nggak jelas ya, apalagi dalam sholat. Bahkan dikisahkan dalam salah satu riwayat salah seorang sahabat itu sebelum turun ayat ini dia sholat dalam keadaan mabok. Dia baca al-kafirun itu bolak-balik. Kan al-kafirun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum. Itu bolak-balik wala ana abid wala antum wala antum mabok. Makanya turun ayat ini. Sehingga jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, pembahasannya adalah pembahasannya ketika wakaf ayat ini hati-hati, hati-hati sekali. Jangan sampai kita membaca ayat ini wakaf di lafaz ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Kacau ini maknanya. Dia baca Al-Quran udah bagus, ada yang bagus, tapi dia pergi di situ kacau. Kalau dia tahu berdosa, wahai orang-orang beriman, jangan engkau dekati sholat. Titik. Nah, ini wakaf yang qabih. Ya, kalau nggak kuat nafas, maka dari awal sudah dipersiapkan. Jangan saya berhenti di nafas itu. Jangan saya berhenti di la taqrabus sholat. Berarti Anda menyuruh orang-orang beriman untuk jangan sholat. Nah, ini keliru. Ya, berarti di mana? Nantinya minimal saya wa antum sukar. Jadi berarti An-Nisa 43 ini ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Nah, itu minimal. Jadi kan tahu, maksudnya jangan sholat kalau kita mabuk. Kan jelas maknanya. Lebih pas lagi kalau sampai hatta ta'lamu ma taqulun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, itu tam itu. Untuk beresan kalimat itu tam. Kenapa? Karena jelas. Oh, berarti ayatnya jelaskan Allah bilangnya jangan kita mabuk, jangan kita sholat kalau dalam keadaan mabuk sampai kita sadar apa yang kita ucapkan dalam sholat. Jadi pembahasan ini makanya berkaitan sekali kalau bahas masalah wakaf itu bahasannya sekali
erat sekali dalam masalah nahwu dan tafsir. Makanya insyaallah nanti saya kalau ada kesempatan saya pengen bikin khusus. Saya juga pengen belajar lagi. Ada kitab khusus, bahkan ulama Mesir kontemporer Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi itu beliau bikin kitab Ma'rifatul Waqf wal Ibtida. Ada di kitab khusus, jadi belum membuat kupas tuntas masalah waqf ibtida. Bagaimana berhenti yang benar, mulai yang benar. Karena qori sekarang banyak yang salah. Qori sekarang banyak yang salah. Hatta para imam masjid. Bahkan nanti saya akan sampaikan lagi. Jadi banyak sekali yang berhentinya itu kacau ya, jadi kacau. Dan juga termasuk kalau waqf ibtida itu jangan minimal sekali kita jumlah mufidah. Apa itu jumlah mufidah? Kalimat yang sempurna. Jadi minimal terpenuhi fa'il, fi'il, maf'ul. Minimal terpenuhi fi'il, fa'il dan maf'ul. Ini penting sekali. Ya, jangan sampai kita berhenti di fi'il, maf'ulnya masih ada. Walaupun sebenarnya boleh saja sih kita berhenti di fi'il, bisa ada maf'ulnya ketinggalan, asal diulang lagi. Karena kalau kita berhenti di fi'il itu hasan. Hasan itu kita nggak boleh mulai langsung, kita mesti ulang lagi. Jadi kalau kita pengen sempurna, kalau ada satu kalimat dalam Al-Quran, kita minimal terpenuhi fa'il, fi'il, dan maf'ul. Jangan sampai, kadang-kadang saya suka dengar gitu, para imam sebagai imam, dia berarti di fi'il, langsung boleh ke maf'ul. Nah ini nggak boleh, karena waqf hasan. Kalau hasan dia mesti diulang, gitu ya. Walahu laqfu muqon wa yabda qabla. Nah, gimana caranya kita biar paham masalah waqf ibtida dengan talaqi wal musyafahah amama syekh atau amma ustaz. Jadi ini teorinya nih, minimal sekarang Daurah Jazariyah ini adalah teori buat antum sekalian. Nah nanti kedepannya mesti punya guru yang antum dan antum sekalian bisa jadikan sebagai sandaran bacaan untuk talaqi 30 juz. Sehingga talaqi itu nanti antum mengetahui mana waqf yang tidak benar. Karena guru kan mengetahui, oh ini di sini berarti benar. Oh di sini boleh benar. Dengan itu prakteknya seperti itu dengan talaqi. Jadi ini teorinya secara umum. Untuk mengetahui dalamnya itu dengan talaqi 30 juz. Nggak bisa hanya separuh-separuh. Seperti itu. Jadi murni waqf ibtida dan juga mengetahui secara umum itu adalah dengan talaqi. Jadi prioritaskan dengan talaqi. Seperti itu. Nah, kalau kita nggak ngerti, misalnya mungkin sebagian teman-teman sekalian di sini ada yang belum bisa bahasa Arab. Apa sih jumlah mufidah itu? Apa fi'il, apa fa'il, atau maf'ul? Apa yang tadi saya sampaikan mungkin belum paham. Paling minimal kalau belum paham bahasa Arab, belum paham tafsir atau belum paham makna Quran, ikuti saja tanda-tanda waqaf yang ada di mushaf. Tanda waqaf di mushaf misalnya ada tanda mim. Mim itu waqaf lazim. Waqaf lazim adalah kita wajib berhenti di situ. Ada juga tanda wasol aula yang tanda short, lalu dia ada bawahnya gitu. Wasol aula artinya apa? Dia lebih utama untuk dilanjutkan. Ada tanda waqaf aula qaf, lalu ada apa istilah capit bawah gitu. Itulah kurungan ke bawah. Itu lebih utama berhenti. Ada juga tanda titik 3. Mu'anaqah. Mu'anaqah itu apa? Kita wajib berhenti di salah satu. Contohnya di Al-Baqarah 2. Dalikal kita mula raiba fi. Dia boleh berhenti di Al-Kitab. Boleh juga berhenti di la raiba fi. Tapi yang lebih muqaddam didahulukan di la raiba fi ya. Terutama di la raiba fi. Jadi kita mesti dalikal kita mula raiba fi. Jangan langsung terobos ya. Dalikal kita mula raiba fi. Dalil muttaqin itu qiraah lain. Kalau Hafs kita mesti berhenti salah satu. Ada juga tanda sakta. Sakta itu waqaf, tanda waqaf ya. Sakta tadi saya jelaskan berhenti tanpa mengambil nafas karena niatnya memang kosong. Lalu ada juga tanda jim. Jim itu apa? Jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Dan tanda waqaf ini adalah ijtihad para ulama ahli qiraah dan bisa berbeda antara satu mushaf dengan mushaf lainnya. Nah, apalagi mushaf Indonesia. Mushaf Indonesia itu kadang-kadang mohon maaf ya, tanpa mengurangi hormat saya, taklim saya kepada para ulama-ulama Quran Indonesia. Kadang itu ada waqaf yang menurut saya kurang pas dengan tanda waqaf besar. Contohnya apa? Di Al-Baqarah 5-nya. Di Al-Baqarah 5, di situ
kan punya itu seperti ini. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di situ ada sebagian mushaf Indonesia yang ngasih tanda wakaf tangan la. Nah, tadi saya katakan pada tanda la. Wakaf la itu apa? Artinya nggak boleh berdiri sama sekali sih. Ada wakaf ada yang la. Mungkin ada di antara kawan-kawan kalian yang punya mushaf Indonesia yang ada tanda la di situ. Al-Baqarah 5. Pentingnya dia dikasih tanda wakafnya di ulaika ala hudam min rabbihim, terus ada tanda la di atasnya. Ulaika humul muflihun. Menurut saya itu kurang tepat. Karena itu kalau berhenti di situ nggak boleh, itu menyalahi kaidah wakaf yang kita pelajari sekarang. Minimal ketika berhenti di ulaika ala hudam min rabbihim itu wakafnya wakaf kaf. Sehingga dia minimal sekali kasih tanda wasol aula. Artinya memang lebih bagus itu dilanjutkan seperti itu. Atau wakaf hasan paling minimal juga. Jadi ya, itu berarti ijtihad. Makanya saran saya kalau beli mushaf, kalau mushaf Indonesia itu yang cetakan bukan promosi ya, bukan promosi. Tapi memang ya berdasarkan pengalaman saya juga dan juga dari guru-guru saya yang tahu masalah mushafan ini. Beli mushafnya mushaf cetakan siapa? Syamilah apa? Syamilah cetakan Syamilah. Syamilah itu yang ngikutin banget standar Madinah. Jadi kalau mushaf itu cetakan internasional itu cetakan Madinah. Dikeluarkan oleh percetakan mushaf di Mufahat di Madinah. Itu memang di situ memanglah cetakan internasional untuk riwayat Hafs langsung. Karena kan kita mayoritas 90% dunia ini pakai riwayat Hafs. Dan pakai cetakan Madinah. Kalau nggak pakai cetakan Madinah, cetak Indonesia pakai cetakan Syamilah. Itu cetakan yang 15 garis. Kenapa 15 garis nanti akan dibahas sedikit besok. Ya, karena 15 garis itu dia banyak wakaf yang sudah minimal cukup di akhir-akhir garisnya, akhir lembar. Gitu. Walaupun ada beberapa yang dia wakafnya nggak bisa cukup di akhir-akhir lembar tersebut. Ya, dan juga tanda-tanda wakafnya juga pas. Dari Madinah ya, dari Madinah tuh wakafnya pas. Ya, walaupun ada perbedaan dikit, itu nggak boleh wakafnya pas. Nah, sehingga bagi yang awam atau bagi ini kalau belum mampu untuk masalah bahasa Arab, wakaf ikhtiarnya belum paham tamkatnya gimana, ikut sedikit tanda wakaf yang di mushaf. Di mushaf. Nah kalau nggak mampu juga gimana? Kadang-kadang panjang ayat itu. Wakafnya masih gimana gitu, baca ayat baca Al-Baqarah 282 tentang itu satu lembar ya, paling panjang dalam Al-Quran. Kadang-kadang wakafnya panjang itu gimana wakaf itu nggak kuat nafas. Nah ini adalah tanya ke guru. Apakah yang pas kondisinya atau tidak? Tanya orang paham, minimal paham bahasa Arab. Karena itu akan nanti kita akan tahu mana wakaf yang benar, mana wakaf yang salah. Gitu ya. Nah, ibtidah juga sama. Ibtidah juga terbagi 3. Tam, kaf, hasan, qobih. Sama kaidahnya sama. Jadi kalau kita ingin memulai bacaan, juga kita mesti memperhatikan. Jangan langsung mulai dari maf'ul. Misalnya kita ada fa'il, fi'il, maf'ul. Jangan langsung dari maf'ul. Apa contohnya ya? Coba ada nggak kawan-kawan yang kasih contoh ayat yang udah paham bahasa Arab pertama sih? Yang mudah aja deh. Jadi dia ada fa'ilnya, ada fi'il, ada maf'ulnya. Terus dia mulai dari maf'ul. Apa ya? Jadi belum. Kalau ini kadang nggak, kalau di luar nggak ngajar dia kebayang, tapi kadang kalau ngajar kadang lupa. Manusia aja kadang lupa sekali. Jadi apa ya? Ada ayat fa'il, fi'il, maf'ul, tapi dia kadang-kadang tuh langsung diulang maf'ul. Buat contoh aja. Saya sih contohnya ke ayat-ayat yang panjang. Kalau yang panjang tentunya enggak. Apa itu? Pokoknya nanti coba saya ngasih contoh. Kalau ada teman-teman yang bisa ngasih contoh mungkin boleh langsung kasih tahu. Kita sama-sama interaksi gitu. Jadi intinya kalau wakaf tidak boleh bacaan, jangan langsung dari maf'ul. Ya. Maf'ul kan tandanya kalau belajar nahwu. Dia mansub, ya, berharokat fathah, atau dia bertanda berhuruf ya, dia jamak, mutakar salim, ya, seterusnya. Itu dia jangan langsung mulai dari situ, tapi dia mesti mulai dari fi'il. Dari begitu ya.
Walaysa fil Qur'ani min waqfin wajib wala haramin ghairu ma la yusabab. Di dalam Al-Qur'an itu sebenarnya nggak ada wakaf yang wajib, ya. Dan juga nggak ada wakaf yang haram, nggak ada sebenarnya. Nah, tapi akan menjadi wajib, akan menjadi haram tergantung makna. Jadi sebenarnya nggak ada kaidah baku sebenarnya. Makanya nggak ada kaidah baku. Nah, ini kan kaidah-kaidah ini kan ada tam, ada kaf, ada hasan. Itu, ya boleh ya. Ini coba teman-teman kalau pengen ada yang minta tanya, boleh gimana Ustadz wakafnya atau tidaknya, boleh tulis saja di masalah, saya bantu. Jadi interaksi masalah wakafnya lumayan. Jadi sebenarnya kaidah utamanya itu nggak ada wakaf, utamanya itu nggak ada wakaf wajib, wakaf haram tuh nggak ada. Tapi dibuat sedemikian rupa oleh para ulama agar kita paham tasawur dalam Arab. Nah, saya pengen sebelum saya jawab pertanyaan, nah ini maktub mausul. Jadi sebenarnya saya pengen maktub mausul, cuman ini saya jadikan buat khataman besok, insya Allah cepat ini. Maktub mausul, bab ta'at dan bab hamzah wasal itu permasalahan bukan masalah tajwid lagi. Kan di Muqaddimah ada disampaikan ada 3 bab kan, ada ma'rifatul tajwid. Nanti kita selesai. Pas waqaf, ma'rifatul wuquf, ya, mawaqif, dan juga rusiman. Ilmu sahih, ilmu rosem itu penulisan. Waktu mausul ini, insya Allah saya ringkas saja. Intinya itu kita nanti bagaimana penulisan kita bisa berhenti di kalimat tertentu dengan baik. Ada anma, ada amma gitu aja sih. Jadi insya Allah saya jadi kuat kamu. Tapi saya pengen wakaf ini yang paling penting sih mas. Sebelum saya jawab pertanyaan, saya juga pengen kasih tahu masalah wakaf ini. Wakaf ibtidah itu dalam baca Al-Quran jangan terpaku dengan lembaran, jangan terpaku dengan awal juz, akhir juz, jangan terpaku dengan hizb. Apa itu hizb? Seperempat Quran. Kalau di Al-Quran itu ada tanda-tanda kayak bintang gitu, itu hizb. Ya, hizb itu jadi satu juz kepada berapa hizb ya, sebagainya. Nah, itu namanya pembagian Quran saya. Jadi jangan terpaku dengan juz, jangan terpaku dengan lembaran. Jadi misalnya aku satu lembar nih bacanya selesai, belum tentu. Ya, jangan juga terpaku dengan hizb. Kenapa? Karena belum tentu berhenti di situ adalah menjadi makna yang baik. Kaidah wakaf ibtidah adalah maknanya sempurna. Nah, makanya sungguh keliru saya sampaikan, sungguh keliru para imam masjid. Saya pun juga imam masjid soalnya, jadi saya pengalaman. Saya punya banyak kawan masjid, saya punya kawan sama imam masjid juga. Saya suka tegur masalah wakaf tidak. Mereka tuh ketika baca ayat Quran, ketika baca satu surat lah, karena wakaf itu nggak pas. Kenapa? Mereka pakai patokan lembaran, lembar, setengah lembar, gitu kan. Kalau memang maknanya pas, oke. Tapi kalau nggak pas, nggak oke. Jadi standar wakaf ibtidah itu udah dengan makna. Nah, ingat, tadi ini kita bahas kaf, kita bahas wakaf tam, kita bahas wakaf kaf, hasan, qobih, itu kan pengaruh makna atau lafaz. Tidak ada masalah dia udah satu juz belum, dia udah setengah juz belum, dia udah satu hizb belum, dia udah satu lembar belum, enggak, sama sekali enggak. Ya. Nah, sekarang saya ingin kutip dari perkataan Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ini kita bagus para penghafal Quran, para pengajar, para pembelajar Quran. At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Insyaallah juga kesempatan lain ya. Biasanya pokoknya insyaallah ada agenda lah, ada rencana terus daurah. Tapi kalau At-Tibyan ini bikin daurah bisa 20 hari, 1 bulan mungkin. Terus istiqomah. Terus karena kalau At-Tibyan ini kitabnya sering membahas masalah adab, fikihnya juga dibahas, fikih seputar Quran. Nah, salah satu pembahasannya dalam adab, di dalam bab fi mura'atil makna tidak yuqra qira'atu waqiyah. Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan sudah mengatakan ada bab yang buat fi mura'atil fasun fi mura'atil makna fi tidak yuqra qira'atu waqiyah. Membab dalam memperhatikan masalah makna dalam memulai bacaan dan juga dalam wakaf bacaan. Di situ beliau mempertegas yang bagi lil qari tidak ada an wasli surati aw waqafa ala ghairi akhiriha an yabtadi min awal kalam al murtabit ba'dahu bi ba'd
wa an yaqifa 'ala intiha'il kalamil murtabit. Nah, intinya apa? Sudah sepantasnya bagi para qari, para pembaca Al-Qur'an ketika ingin membaca suatu ayat maka dia mesti memperhatikan wakaf ibtidanya sesuai dengan makna yang pas. Wala yataqayyad bil a'syar wal ajza, dan tidak terpengaruh, tidak berpatokan dengan, kalau dulu Imam Nawawi ada istilah 1/10. Allah alam misalnya sekarang mungkin 1/juz, setengah juz, 1 juz gitu ya. Tidak berpatokan dengan 1 juz atau berpatokan dengan satu halaman. Tidak, ya, tidak sama sekali tidak. Fa innaha qad takunu fi wastil kalamil murtabit. Karena bisa jadi kita berhenti di akhir juz itu masih ada hubungan dengan ayat setelahnya. Nah, Imam An-Nawawi memberi contoh biar mudah kita kasih contoh. Contohnya apa? Silakan buka di mushaf awal juz 5 An-Nisa. Awal juz 5 An-Nisa, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Awal juz 5, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ayat 24. An-Nisa 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Ya, itu kan tentang temanya ya, temanya. Itu tentang apa? Perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi. Itu dia masih ada hubungan dengan tema wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Ayat 22. Ayat 22. Nah, sehingga kita tidak pantas untuk ibtidah atau mulai baca langsung dari wal muhsanatu minan nisa. Nah, ini makanya, contohnya contoh kecil ya. Makanya kalau lagi Ramadan, misalnya khataman di tarawih 1 juz, 2 juz, 1 juz lah, 2 juz. Sekarang jarang ya. Malam 2 juz tarawih. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah. Minimal 1 juz atau setengah juz lah. Jadi ada masjid mengatakan khataman di dalam tarawih 1 juz, setengah juz. Itu banyak keliru. Mereka patokan sejuz misalnya. Contoh mudah misalnya, oke, saya kasih contoh ya. Juz 1 aja. Akhir juz 1 kan apa? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu pas dah. Jadi kalau kita berarti di situ, kata musajus pas ya. Tapi dari juz 2 ke juz 3 itu ada masalah. Apa akhir juz 2? Coba saya mau tanya tulab. Saya tanya tulab. Akhir juz 2 apa? Siapa yang bisa? Tulab pesan bisa. Ikhwan. Azhar. Akhir juz 2 apa? Akhir juz 2. Azhar Fadilah. Azhar mana Azhar? Atau Bilal yang Bilal yang belum hafal juz depan. Ini Rudi Ihsani. Akhir juz 2 apa bunyinya? Di akhirnya saat ya akhir tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Ya, itu dia masih ada hubungan dengan ayat selanjutnya. Tilka rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Ya. Jadi tidak pantas kalau misalnya kita hari ketiga juz, misalnya di sini mungkin ada para imam masjid yang ikhwan ya, memulai hari ketiga Ramadan masuk ke tilka rusul. Seharusnya tilka rusul itu sudah dibaca bersambung dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau juz 3, kalau pengen ayat tidak yang sempurna dari ayat 254, ayat sebelum ayat kursi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Dari situ pasnya. Nah, begitu seterusnya. Nanti beberapa ayat juga termasuk di Al-A'raf yang qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi, dan seterusnya. Ayat awal juz 9. Awal juz 9. Surat Al-A'raf. Itu dia masih ada hubungan dengan kisahnya kaum Madian. 3 ayat sebelumnya. Nah, jadi apa? Jadi sungguh keliru
sungguh keliru. Bahkan Imam Nawawi mempertegas, Anda jangan di kitab At-Tibyan ini, saya ringkas saja karena waktunya terbatas. Jadi jangan terpaku dengan jangan mengikuti jalan orang-orang yang membaca Al-Quran dalam masalah tidak itu terpaku dengan juz atau dengan lembaran. Jangan terpaku. Kecuali kalau memang sudah pas maknanya oke. Tapi beliau bicara secara umum ya. Karena ada orang pokoknya kalau wakaf tidak ikutin aja lembaran. Ikutin aja lembaran. Kalau udah akhir lembar udah ini sudah pas. Belum tentu. Ada yang udah pas, ada yang belum. Kita mesti tahu. Bagi untuk ibtidah. Bagi untuk ibtidah. Ya, tidak misalnya ada misalnya di surah Al-Isra awal lembar itu bunyinya illa rahmatan min rabbik. Illa rahmatan min rabbik. Misalnya kita mulai sholat rakaat pertama langsung misalnya Fatihah waladhdallin amin. Kita langsung mulai baca illa rahmatan min rabbik. Tiba-tiba langsung mulai ujung-ujung illa. Ini kan illa ini punya qaid, punya hubungan dengan ayat sebelumnya. Tidak bisa kita langsung mulai illa rahmatan min rabbik. Kecuali orang-orang yang berrahmat dari Tuhan apa emang? Ayat sebelumnya gimana bicara? Jadi enggak bukan mutlak kita memulai bacaan atau mau baca itu dari juz atau dari keterangan. Jadi saya termasuk orang yang sensitif dalam masalah ini. Ya, masuk dengan yang setelah sama saya dari kalangan tulab beberapa kali saya seperti masalah tidak. Ini saya termasuk memperhatikan masalah ini. Ya, jadi sungguh seperti bukan hal yang makanya kalau pengen lihat wakaf tidak benar, lihat tuh video-videonya Imam Haramain, Imam Mekah Madinah. Mereka khataman semalam itu Syekh Sadais, Syekh Sa'ad Syuraim, Syekh Badar Balilah. Coba lihat rekaman mereka kalau khataman di Masjidil Haram di Nabawi. Mereka nggak ada yang terpaku dengan juz. Ada yang mereka lebih, misalnya juz 1, lebih dari juz 1, jadi 1,5 juz, atau ada yang kurang. Karena mereka makna, ya makna, bukan dari patokan juz, patokan dari lembaran, bukan. Jadi mulai sekarang terutama mungkin bagi saudara-saudara yang dalam tahap menghafal Al-Quran, kalau bisa menghafalnya juga jangan itu per lembar, per tema, ya per tema. Gimana cara lihatnya? Dari terjemahan, ada sub tema kan. Saya alhamdulillah dulu pas menghafal Al-Quran itu 15 juz pertama, artinya saya dulu ngapal dari belakang, 30. Jadi juz 15, baru saya mulai juz 1, sampai juz 15, sampai selesai gitu. Saya dulu 15 juz belakang itu, saya ngapalnya pakai mushaf Madinah yang di Indonesia, yang ada ininya, temanya, sub-sub tema. Jadi alhamdulillah saya, kalau kita baca ayat Quran itu, ya sesuai dengan arahan Imam Nawawi. Ya, jadi baca jangan per juz, atau per tema, tapi per tema, bukan per juz, per lembar, tapi per tema. Ya. Nah itu mungkin cukup sampai sini teorinya. Sekarang mungkin banyak yang tanya-tanya masalah. Jadi silakan saya cukup ya. Ya insya Allah besok kita khataman ya, waktu mausul, taat dan hamzah wasl. Itu insya Allah saya usahakan setengah jam atau 20 menit selesai. Setelah itu ini Ustaz Abdul Latif ya, Ustaz Abdul Latif insya Allah besok akan mentasmihkan Al-Muqaddimah Al-Jazariyah. Hadir Ustaz, anta musta'id insya Allah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Sawujizuk insyaallah. Sawujizuk wala. Makin hasan. Jadi ijazahnya itu khusus beliau karena kan syarat hafal ya. Jadi yang belum hafal ada waktu saya. Baik. Saya akan lihat dulu. Dari Ibu Rohana, bagaimana dengan mushaf Al-Quran yang ada wakaf tidak itu? Yang apa-apa? Maksudnya bagaimana Al-Quran yang ada wakaf tidaknya? Ya bagus berarti. Tapi mushaf Indonesia nggak masalah. Ya maksudnya gini, ada sebagian mushaf Indonesia, utamanya mohon maaf ya, cetakan mushaf yang mushaf kuno, mushaf apa yang, mushaf Indonesia tuh ada yang ini, yang 20 baris, yang tebal-tebal. Itu kalau saya pernah rekomendasi pakai mushaf ini, yang tulisannya tebal-tebal, gede-gede. Dan itu kadang-kadang dia akhir lembarnya itu nyambung ke lembar setelahnya. Nah, itu kurang pas biasanya. Nah, makanya kenapa pakai mushaf Madinah atau cetakan yang mengikuti cetakan Madinah, karena pas lembar itu mohon maaf Ustaz Latif di dulu soalnya. Enam sih. Ya. Jadi pakai yang apa
apa yang maksudnya pakai mushaf yang udah 15 baris itu pas dia berdirinya, bukan berarti ya, pas ayatnya selesai, jadi nggak nyambung ke ayat setelahnya, ke lembar setelahnya, jadi ayatnya tuh nggak kepotong ke lembar setelahnya. Gitu. Ya itu buat lebih bagus aja, nggak masalah. Tapi kalau saya boleh saran, yang Indonesia tuh pakai cetakan terbitan Syamilah, terus juga Syamilah, saya lupa, Syamilah sama Al-Mahirah ya, Al-Mahirah. Tapi itulah kira-kira. Pokoknya cetakan yang 11 baris lebih rekomendasi. Karena walaupun dia sudah ayatnya selesai di masing-masing lembar, bukan berarti wakafnya juga sudah pas, belum ya. Tapi ini untuk memudahkan kita dalam melihat akhir lembar. Masalah. Baik, coba lagi. Dari Ustazah Upin, untuk wakaf ayat 1, manakah lebih utama wakaf di ayat pertama atau wasol untuk mengamalkan sak? Tergantung. Ya, kalau masalah muqaddam, yang maksudnya muqaddam yang lebih utamakan, yang saya tahu sak. Jadi wasol. Karena apa? Karena asli ayat itu sebenarnya qayyimal liyunzira ba'san syadida. Qayyimah itu dia alhamdulillah kita ba'ala liyakuna lil 'ala. Alhamdulillah anzala 'ala 'abdihi. Itu dia masih ada hubungan secara lafaz. Kita hubungan secara lafaz. Jadi sebenarnya hasan ya. Maka lebih baik dia di wasol, di wakaf tapi tidak masak. Jadi sebenarnya dia lanjut cuman di wakaf tidak masak. Jadi utamanya di sak. Jadi minimal sekali ya berhenti di qayyimah. Lalu diulang lagi dari qayyimah. Jadi gini. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Dulu saya ini sama Syekh Abdul Karim. Raja Zairi begitu sama beliau. Lebih utama itu di seperti itu caranya. Walaupun kalau bisa pengen wakaf, berarti nggak usah disak. Misalnya ini wajah pengen wakaf, berarti nggak usah disak. Jadi kalau niatnya pengen wasol, berarti masih bisa. Ya, dari Pak Paryono. Contoh ya mungkin ya. Asy-Syu'ara 1993. Saya buka dulu. Asy-Syu'ara 1993. Kenapa 1993? Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Ya, termasuk. Ini termasuk wakaf. Asy-Syu'ara 9293. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Hal yansurunakum aw yantasir. Karena min dunillah itu dia masih ada hubungan lafaz dengan wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun. Kata Nabi Ibrahim ya, ketika beliau berdialog ilmiah dengan kaumnya. Min dunillah itu dia masih ada hubungan. Jadi kalau mau tam berarti ini di min dunillah. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Tam. Tapi kalau bentuknya wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Itu dia wakaf. Waqatala ya betul. Dari Rudi. Waqatala Dawudu Jalut. Ya ini dia Daudnya fa'il. Qatalanya fi'il madhi, Jalutnya maf'ul. Jangan sampai waqatala Dawudu Jalut. Jalut wa atahu Allah. Jadi jangan langsung dari Jalut. Mulainya kalau ibtidah jangan dari Jalut, tapi dari waqatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha'. Gitu ya. Jadi jangan langsung dari Jaluta. Kenapa jadi Jaluta? Asal itu Jalut. Masih rofa dalam bahasa Arab. Semua asal kata itu rofa. Habis itu tiba-tiba manusia. Ya, bagus ya. Saya Haji. Masalah ikhfa hakiki. Ya, namanya ikhfa itu disamarkan ya. Namanya ikhfa disamarkan. Samarnya itu dengan tunggu betul. Ya,
dengung. Nah, kadar mukhfah itu kan kadar kedua. Kemarin saya bilang marotibul gunnah, silakan dicek lagi kemarin pembahasannya dalam rekaman. Marotibul gunnah yang kedua apa? Mukhfah. Nun dan mim yang mukhfah. Imam membaca inna. Asyhadu ang, ini lahan, ini jelas lahan. Mau negur imam, jadi dia imamnya kalau baca gunnah pakai ang. Inna, jelas salah, itu salah. Salah. Inna salah. Bahkan ya wallahu alam, saya belum bisa memastikan. Bahkan dikhawatirkan lahan jali. Inna, menambah huruf ang. Ya. Inna. Kalau antum bisa cari masjid lain yang imamnya enggak itu lebih baik. Lebih baik. Apalagi kalau Al-Fatihah. Tapi gini, minimal Al-Fatihah. Al-Fatihahnya dia ada nggak bacanya seperti itu? Ya, lahan jalinya ada nggak? Karena para ulama mazhab, empat mazhab sepakat. Kalau antum bermakmum pada imam lahan jali, batal. Batal sholat. Lebih baik antum sholat sendiri di rumah. Ya, karena sholat jamaah kan hukumnya paling minimal sunnah muakkad dalam mazhab Syafi'i atau fardu kifayah. Sementara antum sholat di belakang imam yang lahan jali haram. Masa antum lebih dahulu haram? Atau cari masjid lain? Kalau ada masjid, kalau nggak ada ya udah. Kalau dia selama Al-Fatihah masih benar, masih oke. Okay. Jadi kalau dia Al-Fatihahnya adalah hanjari, alas, jangan ikut. Apa bedanya wakaf dan itu dalam batasannya? Boleh. Ya, wakaf itu berhenti, tidak itu memulai. Wakaf itu berhenti, tidak memulai. Boleh berhenti. Asalkan berhentinya apa? Patokan makna. Patokan makna, bukan patokan juz, bukan patokan surat, bukan patokan juz, bukan patokan lembaran. Itu ya. Wakaf ikutin bacaan Syekh Misyari pas baca Al-Kahf. Syekh Misyari gimana wakafnya kalau baca Al-Kahf? Bisa ada contoh mungkin? Apa dia nggak baca sabta? Kalau nggak baca sabta, berarti memang beliau niatnya wakaf. Salah. Jadi misalnya Alhamdulilladzi anzala ala 'abdihi. Itu dia anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhir. Mungkin beliau niatnya wakaf. Salah. Cuman yang lebih utama saya taklid ke Syekh Karim aja. Syekh Karim Al-Jazairi, beliau itu bilangnya lebih utama kita sak. Untuk menunjukkan ini loh riwayat Hafs seperti ini. Karena di dalam riwayat lain tidak disakta. Boleh aja, tapi yang lebih utama. Waqaf al-qad'u. Apa ini waqaf al-qad'u? Tandanya ain deh. Maksudnya apa nih? Waqaf al-qad'u. Saya nggak paham. Maksudnya apa waqaf al-qad'u? Mas Haji. Waqaf al-qad'u apa? Waqaf al-qad'u maksudnya nggak ada tadi. Al-qad'u. Mas Haji mungkin mau dijelasin maksudnya apa? Waqaf al-qad'u tandanya ain. Nggak paham saya. Maksudnya apa? Waqaf al-qad'u. Ya, silakan. Baik. Ada lagi mungkin masalah wakaf ini kalau masih mau ditanyakan di mana gitu. Intinya gini, untuk wakaf tidak, maksudnya talaki. Ya talaki. Boleh talaki dan banyak tanya. Karena dan paling juga belajar bahasa Arab. Jadi talaki, belajar bahasa Arab. Kalau belum belajar tafsir gimana? Minimal bahasa Arab. Karena kalau tahu bahasa Arab, antum tahu mana fa'ilnya, mana fi'ilnya, mana maf'ulnya, mana jumlah mufidahnya, mana jumlah ghairu mufidahnya, mana i'rab yang sesuai dan enggak. Jadi tahu. Minimal kalau bahasa Arab bisa tahu. Pokok tidak dengan. Mas Haji ada mau diterangkan pertanyaan antum nih? Yang berhenti nggak baca lagi. Mushaf, jangan mushaf di sana ya. Tadi jangan mushaf. Yang berhenti nggak baca lagi. Itu wakaf lazim maksudnya, yang tanda mim kan. Jadi wajib berhenti kan. Jadi kalau Ibu Rahana tadi, kalau sama baca tengah itu, ya. Iya, ini kaidahnya gini.
kalau misalnya kita berhenti di tengah-tengah ayat misalnya, kita mesti tahu mulainya dari mana yang pas. Dan mulainya dari mana? Mulai dari bisa dari mana aja, asalkan itu pas maknanya atau i'rabnya, ya pas. Jadi jangan sembarangan. Jadi mesti paling nggak baca bahasa Arab lah, baca bahasa Arab, karena biar tahu. Makanya belajar tajwid itu kalau nggak baca bahasa Arab sayang. Baliknya, baca bahasa Arab kalau nggak baca tajwid sayang. Jadi mesti tahu. Itu. Maksudnya apa? Wallah alam, saya nggak tahu. Maksud, saya belum nggak paham Mas Haji gimana. Mungkin kalau langsung terakhir atau terakhir tadi. Mas Haji tadi saya nggak paham pelayanan itu. Nggak baca. Halo, Ustaz. Gimana? Yang di Mushaf Indonesia kan ada tanda ain itu loh, Ustaz. Oh, ain, ya. Saya lupa sampaikan betul. Ain itu bukan waktu, ya. Ain itu, tanda ain itu tema, betul. Ya, saya lupa. Nah, jadi gini, kalau kita pakai Mushaf Indonesia, kalau ada ain itu pas, maksudnya cukup. Ain itu maksudnya tanda ruku ya. Ain itu singkatan dari ruku, tanda ruku. Jadi maksudnya kalau kita imam atau kita imam sendiri, itu kalau kita berhenti di tanda itu kita pas itu ruku. Ya. Kenapa? Karena temanya juga pas. Ya, jadi ain betul ya. Saya lupa sampaikan. Di Mushaf Indonesia itu ada ciri khas ain. Ciri khas ain. Kenapa ada tanda ain? Karena itu memudahkan kita yang orang non Arab, nggak paham bahasa Arab, berarti di tempat yang pas. Nah, ya, jadi ain. Ya. Jadi boleh. Jadi bentuknya pakai standar ain itu juga boleh. Karena ain itu dibuat memang dengan tema. Dengan standar tema. Adapun di Mushaf Madinah nggak ada ain, karena kan dibuat orang Arab. Mereka udah paham. Jadi kalau yang belum paham masalah kok tidak ada yang benar, pakai Mushaf Indonesia yang ada ain, insya Allah pas. Walaupun walaupun ain-ain itu juga ada yang sempat diperbedakan, tapi cukup kalau buat yang awam cukup. Atau kalau mau lebih tahu lagi, buka tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir kan juga ada terjemahan ya. Ibnu Katsir itu buat tafsir, dia juga ayatnya itu dipotong sesuai dengan wakaf yang pas. Jadi misalnya lo ambil 3 ayat. Ya, 3 itu 3 ayat yang pas untuk wakaf. Walaupun tidaknya nanti mulai lagi. Jadi Ibnu Katsir itu dia mengambil tafsiran ayat itu dengan mengambil tema yang pas. Gitu. Jadi kalau mau tahu, terakhir ya, ada apa ya? Kalau kita berhenti baca Al-Quran di hari ini pada akhir satu halaman, iya betul. Ya, kalau secara makna menurut saya diulang dari makna yang dari ayat yang menunjukkan tema yang sesuai. Ya lagi kita bimbingan guru. Ya makanya gini, ya makanya kita sedikit-sedikit merubah. Nah ini menjadi kebiasaan. Jangan kan dari zaman Imam Nawawi itu buat tadi yang masalah wakaf itu, masalah karisata, masalah wakaf itu udah dari zaman Imam Nawawi. Imam Nawawi itu hidup 600 Hijriah. Zaman dia pun juga udah ada muncul fenomena itu wakaf per lembar, wakaf per juz, itu udah ada. Dan beliau mengingkari itu. Nah, kalau kita minimal gimana ya udah kita sedikit-sedikit lah. Baca artinya makanya, baca artinya. Kalau belum mengerti bahasa Arab gimana? Udah pakai Mushaf ada terjemahan. Contoh sekaligus tadabbur kan. Tujuan Al-Quran kan bukan untuk ditadabbur, bukan yang untuk dibaca doang. Tajwid itu sebagai sarana untuk kita bisa memahami Al-Quran. Kalau nggak paham bahasa Arab, ya baca Arab. Minimal tahu subtemanya lah, ada subtema. Nah, berarti kita mesti per subtema. Ya kalau masalah dosa, enggak tuh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bisa menjamin ya. Cuman yang jelas disepakati dosa itu kalau qobih. Ya, kalau qobih dan sengaja. Ya tadi misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah. Yani sama 3. Wahai orang beriman, jangan kamu sholat, dan dia sengaja, dia tahu hukumnya, dia dosa, jelas. Tapi kalau dia belum tahu, masih belajar, insya Allah dimaafkan. Ya, baik. Ya tadi baca bahasa Arab, karena kata lagi, ya salahnya kalau nggak baca bahasa salah, gitu. Ya, insya Allah juga banyak kok ustazah, ustaz, baik ya. Baik, ya ini sedikit bekal ya. Jadi bekal bagi kita semua nanti untuk memahami masalah wakaf tidak membaca Al-Quran seperti itu. Baik ya,
karena sudah 2:30, nah memang saya sengaja wakaf ini saya bikin hari khusus sendiri karena memang panjang ya. Dan perhatian orang zaman sekarang tuh banyak kurang masalah waktu, makanya saya sengaja buat sendiri harinya. Dan insya Allah besok kita akan lanjutkan dengan hataman. Kalau nukbah udah hatam, oh iya saya lupa. Karena nukbah tuh kita udah hatam. Besok kalau kita pindah ke jam 10 gimana? Saya mohon tanggapan dari teman-teman sekalian. Bisa nggak? Bisa nggak? Jam 10 pagi. Jadi siang bisa istirahat. Gimana? Saya lihat, ada yang nggak bisa nggak? Yang komen yang Allah. bisa ya, boleh. Ada yang nggak bisa, kalau nggak bisa juga komen aja. Saya pengen tahu. Ada yang nggak bisa? Nah, karena majelis khataman itu majelis yang berkah. Baik itu khataman Quran ataupun khataman kitab. Maka nanti di akhir khataman juga, insya Allah. Lagi besok hari Arafah, insya Allah. Pas sekali. Hari Arafah, hari terkabul doa. Jadi insya Allah di khataman. Agenda khataman besok kita mengatakan tiga bab terakhir, bab waktu mausul, bab taat, dan bab hamzah wasal dan khatimah. Saya targetkan setengah jam sampai 40 menit. Setelah itu tasmih dari Ustaz Muhammad Abdul Latif, tasmih Jazariyah full secara goiban, secara hafalan. Lalu setelah itu ketutup dengan doa. Itu saja mungkin. Oke, berarti mayoritas bisa ya, tidak ada yang lebih pas waktu itu. Baik, kalau kita bisa tutup jam 10 ya. Dan kalau masih ada yang belum pahami silakan. Dan adapun masalah daurah berikutnya nanti akan saya kabar. Saja mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Silakan dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Bila hidayah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.